Terus kemudian menjelaskan tentang bugoh. Ini sudah masuk masalah bab bugoh. Bugoh itu siapa sih? Hum firqatun muslimun mukhalifuna lil imamil adil. Itu namanya bugoh. Jadi mereka adalah kaum atau kelompok muslimun. Kaum atau kelompok muslimun, bukan kafir. Kaum atau kelompok muslimun. Nah, kalau kafir itu namanya bukan bugoh, tapi adu. Beda. Beda antara adu dengan bugoh, beda. Kalau bugoh itu masih orang Islam sendiri. Jadi masih orang Islam sendiri. Tapi firqatun muslimuna, jadi firqatun muslimun mukhalifuna al-imam al-adil. Jadi orang yang menentang imam yang sudah didirikan. Jadi imam atau pemimpin yang sudah didirikan. Ya. Jadi ada sifat aniaya. Aniaya dari seorang sifat aniaya dari seorang muslim. Kalau mempelajari seperti ini berarti kita harus kembali flashbacknya itu ke zaman perang-perang, misalkan perang sifil, perang yang melawan orang Islam sendiri, perang sifil, perang Jamal, dan perang-perang yang lain yang melawan orang Islam sendiri. Untuk orang Islam melawan orang Islam. Kalau perang sifil itu malah Sayyidina Ali melawan Siti Aisyah. Banyak yang terbunuh. Banyak yang terbunuh. Ya jelas banyak terbunuh, namanya perang. Termasuk ketika melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, pada waktu itu ya namanya perlawanan, berarti pihak yang melawan itu, jadi orang Islam dari pihak atau dari kelompok yang melawan itu sudah disebut sebagai bugoh. Nah, wa yuqatalu ahlul baghi ayyuqatiluhumul imamu bisalah satu syarat. Bugoh itu diperangi sebab 3 syarat. Ada 3 syarat. Yang pertama ayyakunu fiman atin. Jadi dia itu punya upaya untuk menahan atau mencegah, jadi menahan lajunya pemerintahan. Jadi fiman atin, jadi menahan lajunya pemerintahan. Ayyakuna lahum syaukah bi quwwatin wa adatin wa bi muta'in fihim. Jadi mereka itu punya kekuatan syaukah, punya kekuatannya nggak main-main, bikuwatin, syaukah yang kuat, wa'adatin, dan juga pengikut yang jumlahnya banyak. Itu ciri-cirinya. Terus bimuta'in fihim, pengikutnya juga taat, ada ketaatan, militan pokoknya, pengikutnya itu militan. Wa illam yakunil muta' imaman mansuban bihaitsu yahtajul imamul adil biratihim li ta'atihi ila khulfah. Kalau misalkan imam atau pemimpin negara itu tidak menghentikan aktivitas mereka, aktivitas bugoh itu, maka butuh upaya yang sangat, atau butuh kerja keras yang sangat kuat, butuh daya upaya yang sangat kuat. Mimbat dimalin wa tahsili rijalin, termasuk dalam upaya mengerahkan harta yang harus dikeluarkan untuk membiayai perang. Terus kemudian watahsil rijalin, termasuk mengangkat tentara dan lain sebagainya. Butuh uang yang banyak dari negara untuk menahan bugoh tersebut, maka itu sudah bisa masuk kategori yang bisa diperangi. Di bugoh yang demikian itu sudah bisa masuk kategori yang bisa diperangi. Kalau sendirian bagaimana? Menentang negara tapi sendirian. Kalau sendirian namanya bukan bugoh. Tapi kalau banyak maka itu namanya bugoh. Terus yang kedua, ayakhruju an qabdatil imami, menyatakan keluar dari taat kepada pemimpin. Jadi menyatakan keluar dari ketaatan pada pemimpin yang adil.
imma bitarkil inqiyad lahu au biman ihakim tuwujjiha alaihim, termasuk yang dinyatakan sebagai pernyataan keluar dari qabdatil imam, dari kekuasaan imam itu maksudnya bagaimana? Imma bitarkil inqiyad, ada kalanya karena menolak untuk mengikut, ada kalanya juga untuk menolak untuk memenuhi suatu hak, menolak untuk memenuhi suatu hak yang ditujukan yang ditujukan kepada imam misalnya. Jadi menolak untuk melakukan itu semua. Nah, sawaun kana al-haqqu maliyan au ghairihi, termasuk dalam hal ini yang dimaksud hak itu baik yang berupa harta atau yang lainnya. Nggak mau mengerahkan sama sekali, nggak mau patuh sama imam sama sekali. Termasuk dalam hal ini adalah kahatin wa qisasin, termasuk memenuhi hak dan memenuhi kisas, itu juga nggak mau patuh sama sekali. Berarti sudah masuk kategori hukum. Yang ketiga, ayakuna lahum ta'wilun sa'in, mereka itu punya ideologi sendiri. Ta'wilun sa'in itu maksudnya ya ideologi yang diyakini, yang kuat, latar belakang, punya pola pemikiran sendiri. Kayak Wahabi itu kan yang menyatakan Pancasila itu sebagai benda, sebagai patung. Jadi kayak memasang Pancasila di rumah itu kayak memasang patung misalkan. Itu kan berarti punya takwilun sa'in. Jadi punya takwilun sa'in. Kapitalisme itu berarti kan punya takwilun sa'in, ya kan? Ya, takwilun sa'in. Komunisme itu punya takwilun sa'in. Ateisme itu punya takwilun sa'in. Misalkan komunisme itu punya takwilun sa'in. Takwilnya apa? Jadi menjunjung tinggi masyarakat proletar. Masyarakat proletar itu masyarakat miskin. Jadi mengangkat harkat dan martabat masyarakat miskin, katanya kan begitu. Kan punya takwilun sa'ik, padahal yang dimaksud dengan mengangkat itu menurut mereka itu harus angkat senjata. Kan namanya takwilun sa'ik. Jadi masyarakat miskin juga harus diberi senjata juga. Gampangnya begitu, sama nih. Itu berarti ada takwilun sa'ik. Muawiyah, zamannya Muawiyah atau zamannya perang Siffin, zamannya Siti Aisyah melawan Sayyidina Ali. Siti Aisyah itu menduga kuat bahwasanya Sayyidina Ali itu tahu siapa yang bunuh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman kan dibunuh pada waktu sholat, pada waktu sedang membaca Quran. Nah itu dikira kalau Sayyidina Ali itu tahu. Muawiyah minta agar pembunuh dari Sayyidina Utsman itu ditangkap. Namanya Sayyidina Ali nggak tahu, tapi tetap saja dipaksa untuk tahu. Akhirnya terjadi perang. Soalnya nggak ada yang ngalah. Nggak ada yang ngalah, meskipun sama-sama alimnya, meskipun sama-sama sahabat Rasulullah. Meskipun yang satu istri, yang satu keponakan atau sepupu. Sayyidina Ali itu kan sepupunya Nabi, sekaligus menjadi menantu putranya Abu Thalib kan gitu. Nah, putranya Abu Thalib itu apanya Nabi, pamannya. Bahkan sejak kecil itu yang merawat Nabi. Jadi Sayyidina Ali itu sejak kecil sudah langsung masuk Islam. Makanya Sayyidina Ali itu nggak pernah mengalami kafir. Sejak kecil sudah masuk Islam. Nah itu apalagi beliaunya juga menjadi menantunya Nabi. Jadi antara menantu sama mertua perang. Jadinya perang Siffin. Ya kan masing-masing karena takwilun sa'in. HTI itu punya takwilun sa'in. Negara kalau nggak khilafah, kalau nggak sistem khilafah maka tidak. Berarti takwilun sa'in, seperti itu namanya.
punya ideologi sendiri. Nah, untuk yang demikian itu berlakunya bagaimana? Nah, jadi caranya adalah dengan, kalau misalkan menghadapi hal yang semacam itu, bagi pemimpin itu harus mengirimkan utusan yang diutus untuk menemui para tokohnya itu. Kalau setelah ditemui terus kemudian ditanya tentang sesuatu hal yang membuat dia itu benci sekali kepada pemimpin, apa kira-kira? Ditanya. Kalau misalkan kok mau menyebutkan, berarti tidak dihilangkan, tidak diperangi. Tapi kalau misalkan kok tidak mau menyebutkan, tapi kok masih punya ideologi bahwasanya dia itu tidak setuju dengan pemimpin, begitu saja. Misalnya kayak orang ikut-ikutan botek tapi nggak ngerti ujung pangkalnya, pokok kabruk saja istilahnya, pokok main kabruk saja, tapi nggak ngerti urusannya, main kabruk saja. Nah, karena seperti itu, misalkan bagaimana kalau ada seperti itu? Dinasihati. Kalau nggak bisa dinasihati, baru kemudian diperangi. Dah ya, gitu. Allah alam sab, al-Fatihah.